Saya yakin kita semua pernah mendengarkan kata ego. Jika kita mencari dari beberapa sumber, kata ego ini lebih berfokus kepada diri sendiri atau dalam tanda kutip menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Saat ini jika kita melihat mengapa saat ini ego itu sangat dikedepankan di dalam kehidupan kita saat ini, karena beberapa orang saat ini lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. Bagaimana di dalam hal berdoa? Seringkali kita berdoa menggunakan ego kita karena mengutip ayat dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Jadi, seringkali orang Kristen pada zaman ini mengutip ayat ini karena dalam ayat ini dikatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan." Mengenai ayat ini, saya mempunyai cerita tentang seorang anak yang dari kecil dia selalu berdoa mengenai cita-citanya yang ingin menjadi seorang dokter. Pada saat memasuki jenjang SMP dan SMA, pelajaran yang dia sangat sukai pun adalah pelajaran biologi yang relate dengan kedokteran. Tetapi pada saat memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang perkuliahan, dia justru berbelok arah ke arah ekonomi dan menjadi seorang pakar ekonomi pada pekerjaannya. Dia sering bertanya dalam pemikirannya, "Dari kecil saya selalu berdoa untuk ingin menjadi seorang dokter, dan pelajaran yang saya pelajari berhubungan dengan kedokteran. Tetapi mengapa pada saat ini saya menjadi seorang yang pakar ekonomi?" Terkadang dalam hal berdoa kita melupakan sesuatu. Dalam hal berdoa kita harus mengingat dua hal, yaitu hak dan kewajiban. Kewajiban kita yaitu berdoa kepada Tuhan, tetapi yang memiliki hak untuk menjawab doa kita ialah Tuhan sendiri. Dan kita tahu bersama jawaban doa itu ada tiga, yaitu iya, tunggu, ataupun tidak. Mari kita melihat ayat yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi dalam segala sisi kehidupan kita, Tuhan sudah mengaturnya. Mungkin saja anak yang tadi itu tidak di jawaban doanya yaitu tidak. Mengapa demikian? Karena mungkin saja suatu saat jika dia sukses, maka dia bisa saja meninggalkan Tuhan. Ataupun jika dia suatu saat menjadi seorang dokter, bisa saja sesuatu yang buruk justru yang datang kepada dia. Jadi kita harus sadar, yaitu rancangan-rancangan Tuhan itu ialah rancangan-rancangan yang indah. Seperti di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Jadi dalam kehidupan kita, marilah kita mencoba untuk membesarkan hati kita. Jika kita berdoa kepada Tuhan, marilah kita selalu menyebutkan, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Karena kehendak kita belum tentu kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan selalu indah kepada kita. Kita kembali dalam kata ego. Masihkah saudara pada saat ini jika berdoa selalu menggunakan ego saudara? Selalu meminta kepada Tuhan, "Tuhan, saya menginginkan A. Tuhan, saya menginginkan B."
ataupun sebagainya. Melalui perenungan kita pada saat ini, marilah kita mencoba introspeksi diri kita dan lebih merendahkan hati. Dan kalimat terakhir yang mungkin saya ingin katakan berhubungan dengan firman yang saya bawakan pada saat ini, ego adalah 3 huruf yang sangat membahayakan dan bisa menghancurkan kita semua. Jadi mulai saat ini dan kedepannya, marilah kita just keep the E and let it go. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami telah mempelajari firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami dapat mengintrospeksi diri kami dan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.